Katanya, program makan bergizi gratis dibuat untuk menyehatkan anak-anak Indonesia. Sebuah janji besar lahir dengan niat mulia memberi makan gratis untuk jutaan siswa di seluruh negeri. Sebuah visi yang katanya demi gizi, demi masa depan, demi generasi kuat. Tapi di lapangan yang tersaji bukan harapan, melainkan kepanikan. Di beberapa daerah, ratusan anak tumbang setelah menyantap hidangan dari program yang disebut kebanggaan nasional. Ironisnya, semua itu terjadi dalam proyek yang seharusnya menjamin kesehatan. Makanan yang diharapkan menambah tenaga malah merenggut kesehatan. Apakah ini benar-benar program makan bergizi? Atau justru memakan korban gratis? Mari kita simak. Program ini digadang-gadang sebagai bukti kepedulian negara terhadap generasi muda. Triliunan rupiah digelontorkan, ribuan dapur disiapkan, jutaan porsi makanan dibagikan. Semua terdengar indah. Tapi realitanya di beberapa daerah, makanan yang seharusnya membawa kesehatan justru berujung malapetaka. Ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu dari program yang disebut Kebanggaan Nasional. Ada yang pusing, muntah, sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Dan kasus serupa muncul berulang di berbagai wilayah, mulai dari Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Bagaimana bisa program sebesar ini dengan anggaran sebesar itu justru gagal di hal paling dasar, keamanan makanan? Apakah ini karena tergesa-gesa ingin terlihat berhasil atau karena sistem pengawasan yang rapuh sejak awal? Kalau makanan untuk anak sekolah saja tidak bisa dijamin aman, lalu apa yang sebenarnya sedang kita bangun? Masa depan sehat atau justru malapetaka yang dibungkus dengan label bergizi? Lebih ironis lagi, ketika kasus-kasus keracunan mulai bermunculan, sebagian pejabat justru sibuk membela diri. Mereka bilang, itu cuma kesalahan teknis, itu hanya kasus kecil, jangan dibesar-besarkan. Padahal di balik setiap kasus kecil, ada anak yang kesakitan, ada orang tua yang panik, dan ada kepercayaan publik yang pelan-pelan runtuh. Kita tahu kesalahan bisa terjadi. Tapi kalau kesalahan itu berulang dengan pola yang sama di banyak daerah, itu bukan lagi insiden. Itu sistem yang gagal. Dan disinilah letak masalah sesungguhnya. Program ini bukan hanya soal makan gratis. Ini tentang bagaimana kecerobohan bisa menaruh kesehatan dan masa depan generasi muda di ujung meja kebijakan. Sejauh ini disebutkan bahwa program MBG memerlukan anggaran luar biasa besar. Pada RAPBN 2026, kebutuhan anggaran MBG diproyeksikan mencapai 335 triliun untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat. Itu angka yang masif. Bahkan dikatakan kebutuhan harian program ini bisa mencapai 1,2 triliun per hari bila dijalankan penuh. Apakah ini soal makan gratis atau anggaran besar yang mengundang kerakusan? Tapi apakah uang sebesar itu benar-benar digunakan dengan baik? Di berbagai daerah muncul laporan bahwa menu bergizi justru berubah menjadi bahan mentah atau sekadar camilan ringan, bukan makanan siap santap seperti yang dijanjikan pemerintah. Ahli gizi pun mengkritik bahwa beberapa menu yang dibagikan tak sesuai prinsip gizi seimbang. Dalam beberapa kasus, anak-anak menerima makanan cepat saji seperti burger atau spaghetti, menu yang terlihat modern tapi tidak punya nilai gizi ideal untuk pertumbuhan anak. Lebih parah lagi, laporan lapangan menunjukkan bahwa distribusi bahan makanan sering tidak tepat waktu, sehingga ada makanan yang sudah basi atau berbau tak sedap saat tiba di sekolah. Hasilnya, makanan dibuang, uang hangus, dan anak-anak tetap lapar. Ironisnya semua ini terjadi di tengah anggaran triliunan rupiah. Uang rakyat yang seharusnya memastikan setiap anak makan sehat malah tercecer di jalan.
terselip di birokrasi dan hilang di antara vendor-vendor tak jelas asal-usulnya. Banyak dapur umum dibangun tergesa-gesa, tanpa standar higienis yang jelas, tanpa pengawasan yang kuat, dan sebagian kontraktor ditunjuk tanpa transparansi memadai. Apakah makan bergizi gratis ini benar-benar soal gizi atau hanya proyek besar yang dimasak setengah matang? Program MBG ini katanya murni untuk kesehatan anak bangsa. Tapi benarkah di balik niat mulia itu tersembunyi kepentingan lain yang justru membahayakan? Kita tahu program MBG dicanangkan di tengah euforia politik. Sebuah program besar dengan anggaran triliunan yang katanya untuk memutus rantai stunting. Tapi ketika spanduk-spanduk MBG bertebaran di seluruh Indonesia, lengkap dengan logo dan wajah-wajah pejabat, kita harus bertanya, ini kebijakan publik atau iklan politik berbayar yang dananya dari uang rakyat? Yang lebih mengkhawatirkan, masalahnya bukan cuma di teknis. Ini adalah kegagalan sistemik. Ambil contoh di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, di mana inspeksi keamanan pangan seharusnya menjadi penjaga gawang. Tapi nyatanya pengawasan di daerah lemah, memaksa pemerintah daerah pontang-panting mengatasi masalah yang akarnya ada di tata kelola pusat. Akibat dari kegagalan ini, angka korban pun tidak main-main. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat lebih dari 10.000 anak di berbagai daerah menjadi korban keracunan. Angka ini bukan lagi statistik, ini sudah menjadi kedarurat nasional. Tapi yang kita dengar justru pembelaan, janji evaluasi, dan pemaksaan agar program terus jalan. Lalu bagaimana dengan masa depan? Dengan anggaran yang diproyeksikan membengkak hingga 335 triliun di tahun depan. Dari mana dananya? Apakah kita akan memotong anggaran sektor lain yang lebih krusial? Atau justru menambah utang demi membiayai proyek yang terbukti gagal di fase dasarnya ini? Apakah MBG benar-benar untuk menyelamatkan generasi penerus? Atau sekadar proyek pencitraan raksasa yang dibungkus niat mulia? Sebuah program yang alih-alih menyelesaikan masalah justru menciptakan ketergantungan baru dan menyedot anggaran negara untuk sesuatu yang nyatanya belum siap dijalankan. Pada akhirnya, program makan bergizi gratis ini bukan cuma soal makan, tapi soal makna. Soal bagaimana niat baik bisa berubah arah ketika ambisi dan kepentingan ikut duduk di meja yang sama. Kita bisa memaklumi kesalahan teknis, kita bisa menerima proses belajar. Tapi ketika yang jadi taruhannya adalah nyawa dan masa depan anak-anak, tidak ada alasan yang cukup untuk menutupi kegagalan. Program sebesar ini seharusnya lahir dari kesiapan, bukan dari keinginan terlihat cepat berhasil. Karena kalau tujuannya benar-benar mulia, kenapa jalannya begitu terburu-buru? Dan kalau semua ini benar-benar demi anak bangsa, kenapa yang duluan kenyang justru para pejabat dan kontraktor? Mungkin di negeri ini, kata gratis memang tidak pernah benar-benar gratis. Selalu ada yang harus dibayar, entah dengan uang, entah dengan kepercayaan, atau bahkan dengan nyawa. Katanya ini program demi generasi sehat. Tapi kalau cara sehatnya seperti ini, masih pantaskah kita menyebutnya bergizi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.